Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan ke-9 kita akan membahas dua pembahasan ya atau dua konten terkait dengan pemajakan internasional, yaitu ada yang namanya IPS dan juga ada yang namanya DPS. Nah, IPS yang kita akan bahas hari ini bukan IPS yang ada di SMA ya, teman-teman, ilmu pengetahuan sosial, dan DPS-nya pun bukan Denpasar yang ada di bandara ya, melainkan Dependent Personal Services. Nah, teman-teman, sebenarnya secara konsep ya, teman-teman, IPS dan DPS ini sudah sering kita dengar di Indonesia. Tapi di Indonesia penyebutannya berbeda. Nah, untuk yang pertama ini ada yang namanya IPS atau Independent Personal Services. Nah, untuk Independent Personal Services ini, kalau di Indonesia kita sebutnya sebagai pegawai tidak tetap, atau kita sebut sebagai pekerja lepas, atau kita sebut sebagai freelance. Nah, teman-teman, jadi kalau di Indonesia ketika kita menghitung PPh satu ada penghitungan atau tarif untuk pegawai tetap, ada juga yang pegawai tidak tetap. Nah, sebenarnya secara konseptual, independent personal services itu masuk ke kategori pegawai tidak tetap. Sedangkan kalau yang dependent, yang terikat ya, berarti itu masuk ke dalam kategori pegawai tetap yang biasa kita potong PPh pasal 21 dengan menggunakan TER 21 dan juga tarif pajak progresif pasal 17. Nah, itu sebenarnya secara konsep kalau teman-teman nanti susah ngafalinnya gitu ya, tinggal ngafalin kalau independen bebas berarti pekerja tidak tetap, kalau dependen berarti dia terikat, berarti dia kalau di Indonesia itu sebagai pegawai tetap. Nah, di sini untuk Independent Personal Services sendiri atau IPS ya kita singkat, itu secara khusus ada di dalam pasal 14 UN Model. Tapi kalau di OECD model tidak ada pasal khusus yang mengatur terkait dengan IPS ini. Jadi kalau teman-teman kita flashback lagi, kalau UN model kan biasa dianut oleh negara-negara berkembang kayak di Asia contohnya. Sedangkan kalau OECD itu biasa dianut oleh negara maju atau negara Eropa. Nah, jadi kalau IPS ini versi OECD-nya tuh tidak ada pasal khusus, melainkan kalau di UN model atau di negara-negara berkembang itu ada pasal khusus yaitu pasal 14. Untuk jenisnya atau apa saja yang masuk ke dalam kategori IPS, teman-teman, pertama ada objeknya. Objeknya tuh apa aja? Ya aktivitas ya teman-teman, pekerjaan, aktivitas, terus apalagi kegiatan yang sifatnya ilmiah, sastra, seni, pendidikan, pengajaran, atau aktivitas independen lainnya, contohnya dokter, dosen, saya, pengacara, insinyur, arsitek, dokter gigi, dan akuntan. Jadi memang secara konsep itu sama dengan konsep pegawai tidak tetap yang biasa kita temui pada saat menghitung PPh pasal 21. Nah, untuk prinsip pemajakannya sendiri, teman-teman, sebenarnya untuk IPS ataupun DPS utamanya itu dikenakan pajak di negara domisili si IPS atau si DPS ini. Jadi untuk IPS sendiri utamanya yang berhak memajaki atau yang berhak mengenakan pajak atas penghasilan dari personalnya ini yaitu negara domisili tempat si Independent Personal Services-nya ini, si IPS-nya ini berada. Tapi ada kondisi tertentu yang akhirnya memungkinkan negara sumber untuk dapat mengenai pajak atas si IPS ini. Oke, jadi ada dua kriteria utama, teman-teman. Ada dua kriteria yang melatar belakangi kalau IPS itu bisa dikenakan di negara sumber. Karena tadi ya, teman-teman, secara utamanya IPS ini dikenakan di negara domisili, tapi bisa ada suatu keadaan yang bikin IPS juga bisa dikenakan oleh negara sumber. Ada dua kriteria, teman-teman, yaitu fixed base dan juga time test. Kalau teman-teman ingat waktu kita bahas BUT ada yang namanya time test ya. Nah, fixed base itu berarti tempat tetap di negara sumber.
Jadi kalau misalnya si IPS-nya ini punya rumah atau dia ngontrak apartemen, intinya dia punya tempat tinggal fixed base ya, namanya fixed base sebenarnya tempat tinggal ya teman-teman. Tempat tinggal tetap di negara sumber, maka negara sumber boleh memajaki si IPS ini. Dan yang kedua ada yang namanya time test, yaitu seperti yang kita pelajari ada ketentuan di mana kalau misalnya IPS-nya berada di negara sumber lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, bedanya sama di Indonesia, kalau di Indonesia kan dia harus terus-menerus ya teman-teman. Jadi dia nggak boleh 3 bulan datang terus sebulan pulang ke negara asal dia datang lagi. Nah, kalau secara pemajakan IPS dan DPS ini dia boleh terus-menerus ataupun terputus-putus. Jadi boleh sebulan datang ke negara sumber, terus sebulan lagi dia balik ke domisili, besoknya datang lagi ke negara sumber, terus sebulan lagi balik ke domisili selama secara kumulatif dia sudah memenuhi 183 hari, maka negara sumber berhak mengenakan pajak atas si IPS ini. Jadi ada dua kriteria. Nanti kalau DPS itu ada tiga, sedangkan kalau IPS itu ada dua. Nah, teman-teman, untuk IPS sendiri itu kriteria ini boleh salah satunya. Jadi boleh yang terpenuhi hanya fixed base-nya, boleh yang terpenuhi hanya time test-nya. Yang penting salah satunya terpenuhi. Dan kalau dua-duanya tidak terpenuhi ya berarti negara sumber tidak berhak mengenakan pajak atas IPS. Berbeda nanti dengan DPS. Kalau IPS teman-teman boleh salah satunya terpenuhi maka dia boleh dikenakan pajak di negara sumber. Kita masuk ke contoh kasus ya teman-teman. Nah ini ada kasusnya Mister Choi dengan tiga skema. Skema yang pertama teman-teman yaitu skema di mana teman-teman patokannya ada dua kriteria tadi ya. Mister Choi kalau yang di skenario pertama itu dia berada di Indonesia selama 200 hari. Ini ceritanya Mister Choi ini bukan orang Indonesia ya teman-teman. Nah, kedua kriterianya si Mister Choi ini tidak punya fixed base. Berarti kalau seperti ini, satu kriteria terkait dengan time test dia terpenuhi karena 200 hari nih teman-teman. Sedangkan kriterianya cuma 183 hari. Berarti kriteria yang salah satu terpenuhi. Tapi kriteria yang kedua yang ini tidak terpenuhi karena Mister Choi tidak memiliki fixed base di Indonesia. Nah, kalau kejadian seperti ini walaupun hanya salah satu yang terpenuhi. Kalau untuk IPS sendiri, itu Indonesia boleh mengenakan pajak atau negara sumbernya boleh mengenakan pajak atas penghasilan si IPS. Karena tadi syaratnya hanya salah satu dari kriteria saja. Jadi karena ini salah satu kriteria sudah terpenuhi yaitu time test, maka si IPS ini, si Mister Cho ini boleh dikenakan pajak di negara sumber. Yang kedua adalah kriteria adalah ada dua kriteria. Yang pertama Mister Choice 120 hari, yang kedua dia tidak memiliki fixed base. Nah, teman-teman kalau seperti ini kasus skenario yang kedua, berarti time testnya kriteria satu tidak terpenuhi, terus dia juga tidak punya fixed base, tidak terpenuhi. Oleh karena ini kalau dua-duanya tidak terpenuhi, maka Indonesia sebagai negara sumber tidak berhak mengenakan pajak atas Mister Choi. Kalau tadi yang skenario satu, dia sudah melewati time test, walaupun dia tidak memiliki fixed base. Kalau yang nomor dua, dia tidak memenuhi dua-duanya. Jadi tidak boleh dikenakan pajak di negara sumber karena emang utamanya IPS ini dikenakan pajak di negara domisilinya. Lalu untuk skenario yang ketiga ini kebalikannya dari yang nomor satu. Kalau skenario satu yang dia penuhi adalah time test, kalau skenario tiga yang dipenuhi adalah fixed base. Jadi time testnya dia tidak terpenuhi karena cuma 100 hari, tapi dia punya fixed base. Maka kriteria kedua terpenuhi. Kalau seperti ini karena salah satu kriteria terpenuhi, maka Mr. Choi berhak dikenakan pajak di Indonesia sebagai negara sumber. Nah, seperti itu teman-teman.
Kalau IPS jadi ada dua kriteria utama. Yang pertama ada time test lebih dari 183 hari. Yang kedua adalah fixed base. Boleh salah satu, ketika salah satu sudah terpenuhi maka negara sumber boleh mengenakan pajak atas IPS. Walaupun utamanya IPS itu dikenakan pajak oleh si negara domisili. Nah, selanjutnya teman-teman, ini boleh kita skip. Intinya teman-teman sudah tahu caranya ya teman-teman. Nah, berbeda teman-teman dengan IPS. Kalau IPS itu independen berarti tidak terikat. Nah, kalau dependen itu berarti dia terikat. Maksudnya seperti apa? Kalau dalam secara konsep di Indonesia, IPS ini sama dengan pegawai tetap. Di mana kalau IPS tadi dia free living ya teman-teman, freelance, dia tidak ada yang mengatur, tidak ada dia keterkaitan dengan suatu pihak. Sedangkan kalau DPS sama halnya dengan kita pegawai tetap, ada yang namanya pemberi kerja. Jadi kalau DPS ini dia kerja atau ibaratnya dia menerima penghasilan dari pemberi kerja. Ada dua pihak yang terlibat. Berbeda dengan IPS tadi. Kalau IPS, oh sebulan dia mau ke PTA, PTB, PTC, ya free living, ya freelance, namanya independen, dia tidak terikat. Tapi kalau dependen, dia hanya menerima uang atau penghasilan dari satu pemberi kerja. Jadi hampir sama konsepnya dengan pegawai tetap yang ada di negara kita. Nah, kalau tadi IPS tidak diatur dalam OECD, teman-teman, sedangkan kalau misalnya DPS ini diatur sama-sama dari UN model ataupun OECD. Jadi dua-duanya mengatur terkait dengan IPS, terkait dengan DPS di pasal 15. Kalau tadi IPS di pasal 14-nya UN model, kalau di PS ini di pasal 15-nya UN ataupun OECD model. Objek pajaknya sama dengan pegawai tetap yang ada di Indonesia, gaji, upah, remunerasi lainnya, THR, bonus, tunjangan ya teman-teman yang diterima dalam hubungan kerja. Nah, untuk prinsip pemajakannya ini sama dengan IPS, utamanya dikenakan pajak di negara domisili. Tapi balik lagi, kalau ada kondisi tertentu, maka negara sumber boleh mengenakan pajak atas DPS. Nah, perbedaannya teman-teman, kalau tadi di IPS, kriterianya itu untuk menentukan apakah negara sumber boleh mengenakan pajak atau tidak. Kalau kriteria yang ada di DPS digunakan untuk menyelamatkan DPS supaya dikenakan pajaknya di negara domisili aja. Artinya bertolak belakang nih. Kalau tadi kriteria IPS itu untuk negara sumber bisa mengenakan pajak, nah kalau DPS ini kriterianya digunakan untuk gimana caranya supaya dia dikenain pajaknya di domisili aja, bukan untuk dikenakan pajak di negara sumber. Nah, kalau tadi IPS itu ada dua kriteria, kalau DPS ini ada tiga kriteria, teman-teman. Yang kriteria ini harus dipenuhi semuanya atau secara kumulatif disebutnya. Jadi kalau tadi IPS boleh dikenakan salah satunya saja terpenuhi, berarti dia sudah boleh dikenakan pajak di negara sumber. Nah, kalau misalnya DPS ini dia harus tiga-tiganya terpenuhi. Kalau tiga-tiganya terpenuhi, maka dia boleh dikenakan pajak hanya di negara domisili aja. Jadi kebalikannya, negara sumber tidak boleh mengenakan pajak atas DPS seandainya tiga syaratnya terpenuhi. Apa saja syarat atau kriteria untuk DPS bisa dikenakan pajak hanya nih teman-teman ya, ada hanya di negara domisili. Jadi kan teman-teman, kalau kenapa sih Bu pakai ribet banget gitu? Teman-teman, jadi kan ketika ada kita warga negara Indonesia misalnya, ketika eh, kita berhasil memajaki si WNI ini, otomatis kan pemerintah mendapatkan uang. Karena kan pajak itu larinya ke penerimaan negara ya teman-teman. Jadi ketika kita membahas, oh kalau DPS ini karena memang dia gajinya diterima secara tetap gitu ya, maka seharusnya dia dikenakan di negara domisili. Sumber nggak boleh mengenakan pajak atas si pegawai tetap ini. Nah, alhasil kriterianya ditujukan supaya
DPS ini hanya dikenakan pajak di domisili. Sehingga kalau tiga-tiganya terpenuhi, maka negara sumber tidak boleh mengenakan pajak atas DPS. Ada apa aja ya, teman-teman? Yang pertama ada time test, sama dengan IPS 183 hari, terus-menerus maupun putus dalam jangka waktu 12 bulan. Yang pertama sama. Yang berbeda adalah yang kedua dan ketiga. Karena tadi kalau DPS dia ada keterkaitannya dengan pemberi kerja, maka kriterianya menyangkut dengan si pemberi kerja. Di sini ada kriteria pembayar dan juga kriteria pembebanan. Maksudnya apa? Kriteria pembayar berarti si PT-nya, teman-teman, atau si pemberi kerjanya itu bukan merupakan penduduk dari negara sumber. Jadi kalau misalnya saya orang Indonesia, tapi saya kerja di Singapura misalnya gitu ya. Nah, jangan sampai eh, saya kerja sama orang Singapura. Mungkin kalau di Indonesia ada namanya penanaman modal asing, perusahaan asing ya teman-teman. Nah, kalau kita bahas perusahaan asing, nah itu kan berarti dia bukan merupakan penduduk dari Indonesia. Oh, sorry, bukan merupakan penduduk dari Indonesia. Karena dia penanaman modal asing, entah orang Cina, entah orang Jepang kan gitu ya. Selanjutnya ketika yang nomor dua ini berhasil terpenuhi, otomatis yang ketiganya terpenuhi. Kenapa? Karena kalau yang memberi kerja bukan orang asing atau bukan berasal dari negara sumber, maka otomatis penggajiannya, ya ini pembebanan itu maksudnya siapa yang menggaji atau penggajiannya honornya itu dapatnya dari mana? Otomatis kan ada kaitannya dengan pemberi kerja. Kalau ininya terpenuhi, otomatis yang ketiga ini terpenuhi. Dan yang satu, dua, tiga ini bersifat kumulatif. Artinya semua kriteria harus terpenuhi agar penghasilan DPS hanya dikenakan pajak di negara domisili. Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka negara sumber boleh mengenakan pajak atas penghasilan tersebut. Jadi kebalikan ya teman-teman. Kalau tadi kriterianya untuk negara sumber, IPS, kalau DPS ini kriterianya untuk negara domisili supaya DPS-DPS ini tidak dikenakan pajak di negara sumber. Kita masuk ke contoh si John ya teman-teman. Nah di sini ceritanya si John ini merupakan orang asing ya teman-teman. John berada di Indonesia selama 120 hari, otomatis kurang time testnya kurang ya. Syarat yang pertama atau kriteria pertama kurang sorry, kriteria pertama itu terpenuhi karena kalau di IPS lebih dari 183 hari, kalau di DPS kurang dari 183 hari. Jadi ini kriteria pertamanya terpenuhi, lalu penghasilan zone dibayarkan di XYZ Company yang berkedudukan di negara manca A. Otomatis kriteria kedua terpenuhi. Kenapa? Karena kan John kerjanya di Indonesia, tapi sumber pembayaran, PT-nya John itu memang nggak ada di Indonesia. Dia nggak punya BUT. Otomatis John itu memang bekerja hanya untuk PT yang ada di negara Amerika ini. Selanjutnya otomatis secara pembebanan biayanya, honornya John ditanggung di XYZ yang ada di Manca A. Secara tidak langsung berarti bukan BUT, maka kriteria ketiga terpenuhi. Otomatis dalam skenario ini Indonesia tidak berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima John sebagai DPS. Hal ini karena John telah memenuhi tiga kriteria secara kumulatif, satu, dua, dan tiganya terpenuhi sehingga yang boleh mengenakan pajak hanya negara domisilinya John, yaitu si Manca A yang ini teman-teman. Nah, karena tadi saya bilang kalau nomor duanya terpenuhi, pasti nomor tiganya terpenuhi. Ketika sumber pembayaran atau si pemberi jasanya itu bukan 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 ada dari negara sumber, kayak SYZ ini kan bukan di Indonesia. Di sini Indonesia sebagai negara sumber ya ceritanya, maka otomatis secara penggajian pun John akan digaji oleh negara manca A sehingga dia tidak digaji di Indonesia, sehingga Indonesia tidak berhak mengenakan pajak atas penghasilannya si John. Nah, seperti itu teman-teman untuk contoh kasus yang pertama. Jadi kembali lagi ke sini teman-teman, sorry. Nah, ini apa namanya? Kalau tadi
di IPS itu dia lebih dari ya teman-teman 183 hari. Kalau ini tidak, tidak lebih. Jadi negatif. Kalau tadi di IPS itu positif, lebih dari 183 hari. Kalau yang di DPS itu negatif, tidak lebih dari 183 hari. Kalau dia tidak lebih, maka dia memenuhi kriteria yang pertama. Nah, ini dari analisis kasus John yang tadi, teman-teman. Kriteria yang pertama, tidak lebih dari 183 hari terpenuhi, lalu penghasilan dibayarkan SPDN negara domisili tadi manca A ya, bukan di negara sumber atau bukan di Indonesia. Dan yang terakhir, penghasilannya otomatis karena dia nggak punya BUT di Indonesia, dia di negara manca A, maka Indonesia tidak berhak mengenakan pajak atas John karena tiga-tiganya terpenuhi. Seperti itu. Nah, contoh lagi selanjutnya, ini kalau skenario yang kedua, teman-teman, kita langsung masuk ke sininya saja. Jadi kalau skenario yang kedua, John itu ceritanya di Indonesia hanya 100 hari, ya teman-teman. Dimana kalau di yang skenario kedua itu, penghasilan John dibayar oleh BUT XYZ yang ada di Indonesia. Jadi beda sama skenario satu. Kalau skenario satu dia hanya ada di manca A aja di Amerika, dia tidak punya BUT. Nah, skenario di dua ini ceritanya dia ada BUT-nya di Indonesia. Otomatis kriteria pertamanya terpenuhi, tapi kriteria keduanya tidak terpenuhi. Secara tidak langsung karena kriteria keduanya tidak terpenuhi, otomatis kriteria tiganya tidak terpenuhi. Karena otomatis BUT di Indonesia membayarkan beban gaji untuk si John sehingga kriteria 2 dan 3 tidak terpenuhi. Karena sifatnya kumulatif teman-teman di sini sehingga hanya satu kriteria John yang terpenuhi yang di bawah 183 sedangkan yang kedua dan ketiga tidak terpenuhi maka Indonesia sebagai negara sumber berhak mengenakan pajak atas penghasilan John sebagai DPS karena tadi honornya John dibayarin di Indonesia melalui BUT-nya PT XYZ di Indonesia. Jadi uangnya mengalirnya di Indonesia. Maka dengan seperti itu Indonesia sebagai negara sumber berhak mengenakan pajak atas penghasilannya si John. Beda dengan kriteria yang pertama, penggajiannya dari mancanegara A, PT-nya juga di manca A, tidak ada PT di Indonesia, tidak ada BUT di Indonesia, otomatis yang membayarkan honor John itu dari negara lain, ya otomatis Indonesia tidak berhak mengenakan pajak atas penghasilan John karena penghasilannya tidak mengalir di Indonesia. Nah, teman-teman itu terkait dengan contoh kasus dari DPS. Jadi di sini perbandingannya saya bandingkan ya bahwa secara dasar hukum kalau di IPS itu hanya ada di UN model saja, sedangkan kalau DPS itu ada di keduanya. Secara karakteristik otomatis kalau independen itu profesionalnya secara independen tidak terikat, sedangkan kalau DPS itu terikat ya teman-teman dengan pemberi kerja. Untuk kriteria pemajakannya eh, ada dua kalau misalnya IPS itu hanya fixed base dan juga time test, sedangkan kalau DPS itu ada tiga kriteria kumulatif, ada time test, ada pemberi kerja, dan yang terakhir ada pembebanan atau penggajiannya dari mana. Contohnya untuk IPS itu dokter, pengacara, akuntan, arsitek, dosen, artis, dan lain-lain. Sedangkan kalau DPS ya kayak kita ya karyawan, pegawai, pekerja, dan sebagainya yang terikat oleh suatu pemberi kerja. Tantangan dalam penentuan IPS yang pertama fixed base karena balik lagi teman-teman namanya IPS ya namanya freelance dia jarang punya tempat tetap nggak sih gitu kan namanya kayak kerja cuma 2 hari seminggu 3 hari yang ngapain punya rumah tetap gitu kan teman-teman tempat tinggal tetap karena kan kita freelance kita kerjanya nggak yang dalam jangka waktu panjang otomatis menjadi suatu tantangan dalam penerapan pajak untuk si IPS. Yang kedua perhitungan hari keberadaan atau tadi time test karena di IPS dan DPS ini sistemnya boleh terputus-putus beda dengan di Indonesia yang memang harus secara terus-menerus ya lebih dari 183 hari. Nah kalau IPS karena boleh terputus-putus jadinya kan kadang sulit. Dia terakhir kemarin udah berapa hari ya? Udah berapa hari ya dia? Kok nih balik lagi nih? Ini balik lagi yang ke berapa gitu kan? Apakah udah lewat atau belum? Otomatis akan lebih kompleks ya. Lalu ada perbedaan interpretasi masing-masing negara terutama negara-negara OECD tadi tidak menerapkan IPS dalam
modelnya otomatis akan sulit untuk memajaki IPS di negara-negara maju ya atau negara Eropa. Lalu ada atribusi penghasilan, tadi balik lagi karena fixed base-nya tidak menentu untuk IPS karena dia independen, berpindah-pindah sehingga secara penghasilan juga sulit untuk dilacak. Nah, sedangkan untuk DPS sendiri, karena kita bahas tentang pemberi kerja, otomatis akan lebih kompleks ya teman-teman. Karena kalau tadi IPS hanya melibatkan satu orang si personnya aja, sedangkan kalau DPS kita melibatkan status atau kriteria dari pemberi kerja. Yang apalagi kalau memang perusahaannya itu multinasional dan punya cabang di mana-mana, otomatis akan lebih sulit untuk menentukan kriteria daripada si DPS tadi, dia negaranya tuh aslinya yang mana segala macam ya teman-teman. Lalu pembebanan ekonomis versus yuridis maksudnya adalah sebenarnya kan anak BUT itu anak perusahaan ya teman-teman. Nah anak perusahaan kan sebenarnya menginduk juga. Artinya kayak Setiami Vokasi misalnya mau beli gedung dari sebelah nih, Pegadaian dibeli sama kita, otomatis sebenarnya ada sumbangsih juga dana dari pusat, dari kampus Pangkalan Asem. Nah otomatis kan secara pembebanan ekonomisnya agak bercampur kan ya teman-teman. Nah itu menjadi suatu tantangan sendiri untuk pemajakan atas DPS supaya bisa membedakan atau bisa memisahkan penggajian si DPS ini apakah dari dana sumbernya yang ada di induk atau memang benar-benar dari BUT yang ada di negara sumber. Nah, itu harus terpisah, harus dipisahkan supaya tidak tercampur dana dari induk dari perusahaan induk ataupun anak perusahaan. Lalu sekarang tantangannya ada yang namanya PJJ, bukan pendidikan jarak jauh, melainkan pekerjaan jarak jauh. Ya, teman-teman mungkin sering lihat di Instagram banyak yang kayak iklan-iklan mau jadi personal assistant, gaji 2 digit, bisa di rumah aja, bisa sambil ngurus anak dan lain-lain. Nah, otomatis kan kalau memang dia dapat gaji secara kumulatif atau secara tetap seperti pegawai pada umumnya, tapi dia tidak punya kantor, dia tidak punya fixed base, tidak ya kerjanya dari lintas negara tapi nggak ada bentuknya, itu kan agak menjadi suatu tantangan untuk melakukan pemajakan atas si DPS ini. Kesimpulannya teman-teman untuk IPS sendiri ataupun DPS pada dasarnya utamanya dipotong pajak di negara domisili, tapi ada kriteria yang menyebabkan IPS bisa dikenakan pajak di negara sumber, sedangkan untuk DPS ada 3 kriteria yang eh, bisa menyelamatkan DPS supaya kena pajaknya di negara domisili. Jadi negara sumber tidak boleh mengenakan pajak seandainya 3 kriteria terpenuhi secara kumulatif. Kalau tadi di IPS boleh salah satu, kalau di DPS tiga-tiganya harus terpenuhi secara kumulatif. Jika tidak terpenuhi, maka negara sumber tidak boleh mengenakan pajak atas DPS. Nah, jadi itu teman-teman sebenarnya fokus dari materi kita. Jadi sebenarnya secara konseptual ini hampir sama dengan konsep pegawai tetap dan pegawai tidak tetap di negara kita. Hanya tadi ada beberapa poin yang berbeda, ada beberapa kriteria yang tentunya berbeda antara Indonesia dengan negara lain. Secara pemajakan internasional pun time testnya berbeda ya. Kalau di Indonesia hanya berturut-turut yang boleh diakui selama 183 hari, sedangkan kalau secara IPS dan DPS dia boleh terputus-putus. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebihnya materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.